Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hakaina lan teman-teman nyeritakan sapa kita anna Ibrahim ibni Adham sak temene Ibrahim bin Adham rahimahullah iku kana ana sapa Ibrahim iku alama ing atase perkara kana ana apa sapa Ibrahim iku alaihi ing atase min amri dunya saking perkara-perkara dunya. Fa'adala mongko ngalih sapa Ibrahim al-dzalika saking mengkono-mengkono amma kana alihi min amri dunya. Wa qasada lan neja sapa Ibrahim bin Adham hadat tariqa ing kilah dalan. Falam yakun mongko ora tinemu apa illa miqdaru sairihi kejaba kira-kira mlakune Ibrahim min Balkha saking tanah Balkha ila Marwaruda tumeka maring tanah Marwan. Hatta soro sehingga dadi sapa Ibrahim iku bihaitu asyara kelawan sakirane isyarah sapa Ibrahim bin Adham ila rajulin maring wong lanang sakoto kang tiba sapa rajul minal qantarati saking gedung filmai dalem banyu al-katsiri kang akeh. Hunalika ing dalem mengkono-mengkono marwarun. Anqif tegese mandheg sira fawaqafa mongko mandheg sapa rajul wong lanang makanahu ing tempate rajul. Fil hawa ing dalem awang-awang. Fatakhallasa mongko slamet sapa Ibrahim bin Adham. Ini satu riwayat bahwa begitu mudahnya. Ini dua sisi. Yang pertama, begitu sulitnya orang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga butuh waktu yang begitu panjang untuk meniti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah pada contoh-contoh terakhir itu adalah satu gambaran bahwa ternyata berkat hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali orang-orang yang begitu mudahnya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan sudah diterangkan tentang Ashabul Kahfi. Cuma dengan keyakinan bahwa Raja Daqyanus bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, dia akhirnya tertolong kepada keridhaan Allah. Kemudian contoh yang kedua, Saharatu Fir'aun, penyihir-penyihir yang bertanding melawan Fir'aun. Begitu melihat mukjizat Musa alaihissalam, langsung amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dan yang ketiga adalah cerita nyata tentang Ibrahim bin Adham. Ini dulu sudah saya singgung, saya ceritakan bahwa awal mendapat hidayah itu Ibrahim bin Adham kebetulan anak seorang pejabat. Ketika dia berburu dengan pengawalnya, kemudian mau memanah seekor kijang, itu seolah-olah kijang itu berbisik. Bisikannya seperti apa? Hanya untuk inikah hidupmu, hai Ibrahim bin Adham? Seketika itu sadarlah Ibrahim bin Adham. Seketika itu melepas semua kebesaran istana,
dibawakan sama pengawal-pengawalnya. Dari situ akhirnya menuju tempat uzlah. Itu di tengah padang pasir, di tengah hutan. Nah ini sampai begitu dahsyatnya Ibrahim bin Adham itu ada cerita. Cerita sewaktu dalam perjalanan. Dia menemui seorang laki-laki yang terjatuh dari lantai berapa. Kemudian di bawahnya adalah sungai yang besar. Begitu ada orang terjatuh, dia menyapa, berhenti. Lah orang itu langsung berhenti di tengah-tengah ini. Tengah-tengah, ini ngawang-ngawang lah. Nah itu kan berkah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ibrahim bin Adham itu terkenal jadi wali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa anna Rabi'at al-Basriyat, satemene Rabi'ah al-Basrah iku kanat ana sapa Rabi'ah Adawiyah. Iku amatan budak kabirotan kang tua. Kabirotas sini kang wis sepuh umure. Yutofu den iderakan, den ubeng-ubengaken. Sapa biha Rabi'ah fi suqil Basrati ing dalem pasare kota Basrah. Layar gopo ora ana wong demen, ora ana wong kang demen fiha ing dalem ammatul kabir. Sapa ahadun wong suci likibari sinniha krana tuane sepuhe umure Rabi'ah. Farohimaha mongko melasi sapa ing Rabi'ah Adawiyah sapa ba'du tujari setengah pedagang. Fastaroha mongko nuku sapa tujar ing Rabi'ah binahwi mi'ati dirhamin kelawan sepadane 100 dirham wa a'taqaha lan merdekaaken sapa tujar ing Rabi'ah. Fakhtarat banjur milih sapa Rabi'ah hadhihi thariqa ing ikilah dalan. Wa kebalat lan madhep sapa Rabi'ah al ibadah ing atas ibadah. Fama tamat mongko ora sempurna laha kadua Rabi'ah apa sanatun sak taun. Hatta zaruha sehingga ngunjungi ing Rabi'ah sapa zuhadul Basrati pira-pira wong zuhude kota Basrah. Wa qurra'u halan pira-pira ahli tafsire Basrah wa ulama halan pira-pira ulamane tanah Basrah. Li'azami manzilatiha krono agungi derajate Rabi'ah. Dan ini cerita yang terakhir. Ini masyhur Rabi'ah Adawiyah. Ini yang dulunya adalah seorang budak yang tua, renta, sampai dijual ndak laku. Nah, kemudian dilalah niku wonten pedagang yang mempunyai belas kasihan, kemudian dibeli untuk dimerdekakan. Begitu dimerdekakan, itu mengadakan perjalanan belum genap 1 tahun. Perjalanan belum genap 1 tahun, itu sudah masyhur. Masyhur tentang kezuhudannya, dan yang lain-lainnya. Sampai-sampai belum genap 1 tahun mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah banyak dari Baghdad, dari tanah Basrah itu yang mengakui tentang kebesaran Rabi'ah Adawiyah. Ini terkenal syair-syairnya. Salah satu syairnya itu arti bebasnya ini, kalaupun saya ibadah itu karena surgamu, tolonglah kau hancurkan surgamu itu. Kalaulah ibadahku demi takut nerakamu, tolonglah matikan nerakamu. Ini satu inti. Saya teringat di hikam itu. Jadi kalau ada orang ibadah, itu tujuannya surga atau tujuannya karena takut neraka, ini ibadahnya masih ada hal-hal yang sulit untuk dijawab. Contoh,
satu pertanyaan. Kalau kamu ibadah karena surgamu atau karena nerakamu, takut nerakamu. Ketika muncul pertanyaan, seandainya surga itu dihilangkan, kemudian neraka itu dihilangkan, apakah kamu akan tetap beribadah kepada Allah? Jawabannya kan tidak. Jawabannya tidak. Nah, ini tapi ya makom yang sudah tinggi. Boleh ibadah karena surga, ibadah karena takut neraka, ini diperbolehkan. Cuma ya masih ketika muncul pertanyaan masih ada masalah yang seperti itu, yang masalah yang harus diselesaikan. Kemudian wa amal ladzina pun utai wong lam tusbiq kang ora ndingini lahu kadwe alladzi opal inayatu sifat nemen-nemeni atau pitulung walam yu'ammal lan ora den lakokaken sapa alladzi bil fadli kelawan kanugrahane Allah wal hidayati lan pitulunge Allah fayuwakkalu mongko den pasrahaken sapa alladzi ila nafsihi maring awake alladzi farupama yabqa mongko terkadang tetap sapa alladzi fi sya'bin ing dalem piringan atau pinggiran min aqobatin wahidatin saking dalan sulit siji sebaina ing dalem mongso 70 apane sanatan taune walam yaqtauhala wala yaqtauhala ora bisa megot atau ora bisa junggung sapa alladzi ing aqobah wakam yasihulan pirang-pirang yasihu jerit sopo alladzi wasrahulan tegese jerit ma utai opo iku azlamu metengaken opo ma hadat tariqa ing ikilah dalan wa askala hulan nyukeraken opo ma ing alladzi nggih wa asarolan ngangelaken opo ma hadal amro ing ikilah perkara wa a'udzulah hulan tegese ngangelaken opo ma ing alladzi fa inna sya'na mongko satemene kelakuan kullahu sakabehane sya'an iku ila aslin wahidin maring pokok siji wa dzalika utawi aslun wahidun iku taqdirul azizi putusane Gusti Allah taala takdire Gusti Allah taala al alimi kang banget adili al hakimi kang banget bijaksana. Kemudian salah satu pasal ini permasalahannya bagi seseorang yang memang tidak ditakdirkan seperti orang-orang tadi, orang-orang biasa saja yang tidak ditakdirkan mendapat inayah, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seolah-olah seluruh permasalahannya diserahkan kepada orang itu. Ini kan semua kan berdasarkan takdir. Robiah al-Adawiyah memang perjalanan takdirnya seperti itu, Saharatu Fir'aun seperti itu, dan yang lain-lain seperti itu. Ataupun yang sebaliknya. Yang sebaliknya orang yang pada akhirnya adalah jadi keburukan, pun itu kan didasarkan pada takdir yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lha kowe menurut kula niku sing medeni kan niku. Sing medeni sing jadi kekhawatiran kita walaupun ndak perlu berlebihan ya. Maksudnya saya gambarkan sama manesan niki kula niku saged ngaos, saged nyembah pangeran. Kemudian ternyata takdirnya ndak sampai akhir hayat lah niki kan sing jadi kekhawatiran. Nah, mudah-mudahan ya ndak seperti itu. Mudah-mudahan ya dari lahir sampai kapanpun kita tetap sebagai Abdullah gitu kan. Lah yang repot itu bagi orang yang tidak ditakdirkan menemui kemudahan. Akhirnya keserba aneh. Seolah-olah Allah menyerahkan permasalahannya kepada orang itu. Kayak gambarannya analoginya. Angger wong wis ditakdir sugih, sacuam-cuam kan kayong kepenak perjalanannya ya. Begitu juga orang yang ditakdirkan jadi orang miskin, walaupun tadinya kaya, ya seolah-olah hilangnya kan begitu cepat. Lah sing repot kan yang di tengah-tengah itu. Mbuh takdire dadi wong sugih apa dadi wong
melarat, ya akhirnya empot. Ayo orang jelas kan seperti itu. Nah ini kan gambarannya seperti itu. Orang yang meniti jalan, suluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terkadang itu terpaku dalam satu lingkaran. Dulu akobah itu ada 7 kan. Yang pertama adalah akobatul ilmiah. Nggolet ilmu bae wis mumet lah ini loh. Nggolet ilmu bae wis mumet itu seputar apalagi naik ke akobah berikutnya. Wong lagi sekolahnya bae lagi mondoknya sibuk puter-puter ora paham, ora paham, ana wis paham kelalen lho. Gambarannya seperti itu. Min akobatin wahidin. Jadi satu tahapan saja itu ditempuh begitu lamanya. Begitu lamanya sampai di sini digambarkan adalah sampai 70 tahun ibadah durung ana rasane sampai 70 tahun ibadah ndak punya rasa sama sekali. Yang akhirnya orang itu merana begitu sulitnya meniti perjalanan ibadah ini, begitu sulitnya memahami tok be angel itu. Kayak cara maca kitab kuwi ngumaknani tok be angel, apalagi memahami, apalagi nglakoni. Memahami tok sudah sulit. Itu kadang ya seperti itu, perjalanan orang ya seperti itu. Cara ngasap kuwi yo nggak bisa ngasap bisa angel apa maning ngumpulna ini ya. Apa maning ngumpulnya, apa maning sukses itu sekedar analogi. Jadi akhirnya orang itu merana, begitu gelapnya ini satu jalan ini. Ya seperti yang dialami Ibnu Hajar al-Asqalani dulu ya kan. Dalam satu riwayat dia mondok yang pada akhirnya frustasi. Lah itu kan merana, yang akhirnya apa? Ceritanya kayak biyen jadi tetesan batu berhari-hari di situ, ndak mau pulang. Pan balik ora wani karo bukan dipaito papane. Balik maning ning pondok lah ya terkenal bocah bodoh. Akhirnya cuma dari petunjuk setetes air dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan perjalanannya Nabi yang sampai sekarang akhirnya jadi ulama yang sangat terkenal, ulama yang jadi rujukan. Begitu sulitnya, begitu lamanya ya kan. Fa inna sya'na kullaha. Kok kenapa terjadi seperti itu? Kok bisa anak sing begitu gampang ya. Gara-gara sakit jadi wong yang ibadah ya, sing sakit bolak-balik ya ndablek bae ana, gara-gara bangkrut jadi ahli ibadah, gara-gara maksiat jadi ahli ibadah, kan kadang melihatnya begitu mudahnya kan. Nggih kan? Begitu mudahnya. Tapi akan tahu contoh yang sebaliknya. Lah ini semuanya itu terpulang kepada satu hal. Satu hal itu apa? Ya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya orang ditakdirna gampang ya tetep. Jadi wong Jawane rezeki wis totol ya. Nah, ya orang rezeki tok termasuk hidayah. Termasuk hidayah juga wis totol. Kenapa nih kene di kongkon oleh hidayah? Ya karena itu adalah perintah. Hidayah sendiri totol. Tapi mencari hidayah itu adalah perintah yang harus dilakukan, dapat atau tidak. Kan seperti itu. Ya kok padalah karo donga. Donga itu perintah, kerja itu perintah, tapi perkara ngobar kerja oleh duit akeh apa ora itu persoalan lain dan bukan wilayah manusia. Wilayah manusia adalah melakukan perintah. Perintah kerja, perintah mencari hidayah, perintah ibadah. Takdirul azizi al-alimi al-hakimi. Fa'in qulta. Ya bagi wong enggelan akhirnya kan ada satu pertanyaannya. Fa'in qulta mongko lamun takon sapa sira lima tusso. Lima krono opo tusso den tentuaken opo hala ikilah wong sing oleh hidayah. Jadi ada pertanyaan, lah Gusti Allah ndadekna si A gampang oleh hidayah, si B angel oleh hidayah. Ada pertanyaan seperti ukhtusa bitaufiqi kelawan pitulung al khossi kan tertentu. Wa hurima lan den aling-alingi sapa hadza wong sapa wong. Jadi ada pertanyaan, duduh
Gusti Allah bisa nggawe wong kuwi bisa madhep pangeran, wong kae ora bisa madhep pangeran. Bisa gawe wong kae sugih gampang, bisa gawe wong kae larat kangelan. Primen sih Gusti Allah karepe sampeyan ada pertanyaane wong engel ning kaya kuwi lho. Wakila huma utawi karo-karone wong loro iku mustarikani. Sekuton karone fir qatil ubudiyati ing dalem dadunge sifat dadunge kumawula. Fa inda hadza su'ali. Dadi wong padha pengen ngasapi bisane sih Gusti Allah reka-reka temen juga siji gawe sugih siji dadi melarat kan iku. Reka-reka temen sih Gusti Allah gawe wong Islam, gawe wong kafir. Ana pertanyaan yang semacam itu. Kadang kan ana mau pengen ada pertanyaan seperti itu. Jadi mau ana wong takon primen sih ya. Ning kene sing sembayang iki yang nasibe kaya kebae. Lah kae tanggane nyong ora sembayang awake sehat bae. Rezekine gampang nemen. Lah ana pertanyaane iku lho. Kuwi biasane tekane kan kayak murut lah, kelas murut biasanya kan pertanyaannya kayak gue loh. Biasanya murut kan ada takonnya ya gue. Jadi ada pertanyaan yang semacam itu. Itu sering, gue ditakoni memang sering. Repot-repot temen sih. Gusti Allah ndatek nasi kiye mukmin, si kiye kafir. Lah itu ketika ada pertanyaan seperti itu. Sumpah sayang nih ini jawaban normatif lah. Jawaban normatif. Failah hadza soal. Mongko ana ing sandinge ikilah pertanyaan yunada dan undang-undang min sarotikil jalali saking pira-pira aling-alinge sifat keagungan Allah. Apa anilzam tegese netepana sira al adaba ing tata krama. Wa a'rif lan ngerti sira sirrur rububiyati ing rahasiane sifat kepangeranan. Wa haqiqatal ubudiyata lan ing sejatine sifat kumawula. Jadi ketika ada pertanyaan semacam itu, ya ini jawaban santri, Ya, sebenarnya gitu. Ya kayak majikan takon karyawan takon karo majikan orang dua adab ya. Kulo dicak teng pundi niki? Jegare nyopir bae supir. Dari nyopir kon ngalor kon ngidul. Lah itu kan kewajiban kita kan semacam itu. Begitu juga pertanyaan semacam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kan tidak etis. Bisa sih Gusti Allah nyong dadekna melarat. Lah itu kan pernyataan tidak etis sama sekali. Dine urip terus alhamdulillah menu ya. Ya kayak zaman sekarang lah. Ini ada corona hampir rata-rata wong mengeluh. Angger nyong pemahaman untung nembe corona tok lho. Ora dicampur liyane. Wis dinehi corona pegatan karo sing wadon. Lah numpuk-numpuk untung nembe corona tok. Jadi ya sangat ringan lah. Sangat ringan, apalagi sampai kepada pertanyaan seperti itu. Bisa sih Gusti Allah nurunna corona. Ini kan tidak etis sama sekali. Lho kewajibane menungsa kowe nampak apa sing didadekna pangeran. Sing didadekna pangeran kudu ditampa. Padahal wong muslim, wong mukmin ki wong sing sangat beruntung kalau melihat bahwa kumawulaning Gusti Allah ki cuma dua sisi. Satu sisi adalah syukur, satu sisi adalah sabar. Begitu yang kita hadapi, sing kepenak-kepenak ya ibadah kita, mendekat kita adalah dengan syukur. Begitu sing dihadapi barang sing ora kepenak terus, ya cara menghadap Gusti Allah dengan sabar. Jadi sak cuam-cuamnya aslinya bisa merep pangeran kan seperti itu. Lah ini kan dijawab seperti itu. Ada pertanyaan semacam itu. Itu anjurannya ya kita tetap menggunakan unggah-ungguh, menggunakan etika. Orang patutlah takoni Gusti Allah seperti itu. Sebab nopo? Sebab ini wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya keharusan untuk berpikir apalagi sampai memutuskan. Ya palingnya yang analisa lah. Analisa anak corona ini hikmahnya seperti apa.
Ya ditangkap ya anane corona ya ndadekno wong cerdas. Wis pasti ndadekno wong cerdas. Nyatane kae wong kacau kan ngarti ya tahun wingi ora usah tuku motor, ngarti ya tahun wingi ora usah gawe omah ya. Hidup ngerti kayak gitu kan jadi cerdas ya. Minimal jadi cerdas. Kedua mungkin hikmah ya anane barang sing ora kepenak-kepenak kaya kan ari merek Gusti Allah kan tadi itiror. Kepepet. Kula kelingan amma yujibul muttarra idza ta'an. Rukune wong donga kowe asli sing paling canggih kowe kepepet. Gambaran gampang kayak angger assalamualaikum ya. Sing assalamualaikum ketemu karo wong atau pan memuai wong, sing bener-bener mengucapkan assalamualaikum iku nuansanya lagi berdoa sapa? Mestinya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya kan itu. HP, Waalaikumsalam, assalamualaikum. Lah kan suasana kepepet sama segala. Nanti singkat, mikum. Ya kan ning HP ya. Nuansa berdoa itu kan sama sekali ndak ada. Bisa nih kayak apa sih? Karena awak dewek orang lagi dadi wong kepepet. Begitu dadi wong kepepet panyilih pan utang ya wis rong dina ora madang. Murut mengyong. Assalamualaikum. Rong dina ditagih. Assalamualaikum. Assalamualaikum merintih. Oh, suarane murut. Suarane murut ketara. Wow, begitu mlebu ya men murut. Apa murut? Butuh apa? Ya wis durung ngomong tak neyo ya. Lah kowe ndonga kowe syaraté itiror ya kepepet. Normal ngucap Allah e wong normal karo Allah e wong kepepet ya jauh sekali lah. Wong arep kepepet kan otomatis butuh. Ya. Otomatis butuh. Nah niki kula terusaken anil zam tegese netepana sira al adab ing adab warif lan ngerti sira sirrur rububiyati. Rahasiane. Jadi sing perlu dikaji adalah rahasia-rahasia ilahiyah. Contohnya rahasia ngene. Anggere wong Islam kabeh, berarti swarga sing nganggur. Swarga terutama swarga sing wong mati syahid. Nah, ketika ada perang agama, Allah menciptakan kafir, berarti hikmahnya Allah menciptakan orang-orang mati syahid. Kan seperti itu. Itu sirrubiah. Wa haqiqatal ubudiyah. Yang lebih penting lagi adalah kita mengerti sejatinya penghambaan. Ya sejati penghambaan ya cuma dua itu. Satu adalah zulan, yang kedua adalah iftiqaron. Ya kawula ya haknya cuma itu. Kewajibannya satu merasa rendah sekali, merendahkan diri, yang kedua merasakan butuh sekali, butuh kepada kekuatan yang lebih. Fa innahu maka satemene kelakuan. Fa innahu maka satemene Allah iku layus alu ora kena den takoni sapa Allah amma saking barang ya falu kang agawe sapa Allah. Wahum lan utawi kawula pira-pira kawula iku yusaluna kang bakal den takoni sapa kawula. Ya rumusnya ya seperti itu. Kita tidak punya hak sama sekali bertanya terhadap apa yang diperbuat oleh Allah. Tapi kita harus mawas diri, kita harus tahu diri. Justru kitalah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.